Halo semua, kembali lagi bersama saya Deputa Ada Prayana dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 1. Kali ini kita akan belajar mengenai hukum Mendel, yaitu materi biologi kelas 12, dengan menjawab soal nomor 3 yang telah diberikan oleh Pak Guru. Saja yuk kita ke soalnya. Nah, pada soal disilangkan tanaman ercis biji bulat yang dilambangkan dengan B besar, warna biji kuning yang dilambangkan dengan K besar, homozigot untuk kedua sifat atau galur murni, dengan ercis biji kisut yang dilambangkan dengan B kecil, warna biji hijau yang dilambangkan dengan K kecil, homozigot untuk kedua sifat atau galur murni. Tentukan yang pertama, diagram persilangan sampai tingkat fenotipe 1. Yang kedua, apabila fenotipe 1 di backcross, bagaimanakah rasio genotipe dan fenotipe filialnya? Yang ketiga, apabila F1 di test cross, bagaimanakah rasio genotipe dan fenotipe filialnya? Dan yang terakhir adalah, apabila F1 disilangkan dengan F1 pula, bagaimanakah kemungkinan gamet yang dihasilkan F1, kemungkinan genotipe F2, kemungkinan fenotipe F2, rasio fenotipe F2, dan kemungkinan genotipe rekombinan F2. Nah, yang pertama kita akan membahas soal nomor 1, yaitu diagram persilangan sampai fenotipe 1. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita harus menentukan parentalnya terlebih dahulu. Nah, seperti di soal, parental satunya itu adalah B besar, B besar, K besar, K besar, dan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Dengan BBKK yang pertama adalah bulat kuning, dan BBKK yang kedua adalah kisut hijau. Kita silangkan, maka kita akan memperoleh gamet-gametnya, yaitu BK dan juga B kecil, K kecil. Nah, setelah itu kita akan lakukan persilangan dengan menggunakan tabel seperti berikut ini. Nah, dari tabel kita silangkan gamet dari B besar K besar dan juga gamet B kecil K kecil. Kita akan mendapatkan fenotipe 1, yaitu B besar B kecil K besar K kecil. Jadi F1 yang didapat adalah BBKK, yaitu bulat kuning. Kenapa bulat kuning? Karena sifat bulat kuning ini yang saya lambangkan dengan B besar berwarna merah dan K besar berwarna kuning itu adalah sifat dominan. Jadi jika mereka berdua ada di suatu fenotipe, maka itu akan membawa sifat dominan sehingga hasilnya akan menjadi bulat kuning. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu backcross fenotipe 1. Nah, tadi kita kan udah dapet tuh fenotipe satunya itu adalah B besar B kecil dan juga K besar K kecil. Nah, jadi backcross adalah persilangan dengan induk dominan. Maka didapatkan B besar B kecil K besar K kecil itu merupakan hasil fenotipe 1 yang telah kita dapatkan. Kita silangkan dengan induk dominannya. Induk dominannya adalah B besar dan K besar K besar. Dimana fenotipe 1 ini yaitu bulat kuning heterozigot dan induk dominannya ini adalah bulat kuning homozigot. Nah, jika kita silangkan keduanya, maka kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, jadi pada tabel ini, bulat kuning didapat 4. Jadi, rasio bulat kuning adalah 4. Karena semua dari hasil backcross ini itu mengandung gamet B besar K besar yang merupakan sifat dominan yang merupakan bulat kuning. Lanjut, kita akan ke soal ketiga, yaitu test cross F1. Nah, apa sih itu test cross? Nah, test cross itu adalah persilangan dengan induk resesif. Maka tadi kan F1 kita udah dapat B besar B kecil K besar K kecil. Nah, kita silangkan dengan induk resesif. Induk resesif itu adalah induk yang membawa sifat resesif atau tidak dominan. Kita silangkan dengan B kecil K kecil K kecil, di mana itu merupakan kisut hijau yang merupakan homozigot, dan F1-nya seperti yang kita ketahui adalah bulat kuning yang merupakan heterozigot. Nah, kita silangkan, maka kita akan mendapatkan hasil seperti tabel berikut. Nah, bisa dilihat di tabel ini itu kita mendapatkan bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan juga kisut hijau. Maka, jika kita membuat perbandingannya akan didapatkan B besar B kecil K besar K kecil berbanding dengan bulat hijau, berbanding dengan kisut kuning, dan berbanding dengan kisut hijau. Seperti ini, bulat kuning banding bulat hijau, kisut kuning banding kisut hijau. Dan jika ingin mencari rasionya, maka kita akan dapat jika kita ingin mencari rasionya, maka kita akan mendapatkan rasio 1:1:1:1. Karena semua test cross, hasil dari test cross yang dihasilkan ini berbeda-beda. Ada yang bulat kuning, bulat hijau, kisah kuning, kisah hijau. Maka
rasionya itu juga berbeda, jadi 1:1:1:1:1. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 4, yaitu persilangan antara fenotipe 1 dan fenotipe 1. Nah, fenotipe 1 ini jika diselangkan dengan fenotipe 1, maka B besar B kecil K besar K kecil diselangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil yang sama-sama merupakan bulat kuning, maka kita akan mendapatkan hasil seperti tabel berikut. Nah, setelah kita mengelompokkan gamet-gamet tersebut dalam tabel-tabel dan menyatukan semuanya, kita akan mendapatkan rasio, yaitu bulat kuning dibanding bulat hijau banding kisut kuning dibanding dengan kisut hijau. Nah, jadi di bulat kuning ini kita mendapatkan rasio yaitu 9. Untuk bulat hijau kita rasionya adalah 3. Untuk kisut kuning kita mendapatkan 3. Kisut hijau kita mendapatkan 1. Jadi total rasionya adalah 9:3:3:1. Dan mereka ini merupakan rekombinan. Baik, sekian dari pembahasan soal saya hari ini. Mohon maaf apabila salah kata atau apa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.